Penggelapan mobil rental berujung maut kembali terjadi. Kisah seorang bos rental yang meregang nyawa usai ditembak anggota TNI di Tangerang mengguncang masyarakat. Namun ini bukanlah kasus pertama. Beberapa bulan sebelumnya di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, seorang bos rental juga menjadi korban pembunuhan brutal. Dua kematian tragis ini menguak sisi gelap bisnis rental mobil. Bisik-bisik tentang hantu mafia pun mulai beredar di kalangan pengusaha rental. Layaknya hantu tak kasat mata, namun keberadaannya terasa nyata. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Ikhtiar Ilyas Abdul Rahman untuk mendapatkan kembali mobil miliknya yang dibawa kabur komplotan penjahat justru berujung naas. Ilyas tewas ditembak orang yang membawa kabur mobil miliknya di rest area kilometer 45 Tol Tangerang. Tak hanya menewaskan Ilyas, kejadian tersebut juga membuat kerabatnya mengalami luka tembak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Naasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang korban buat. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember, namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban pun melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di
Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Korban pun tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, anggota kepolisian Polres Pandeglang berhasil menangkap AS, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. Pembunuhan terhadap bos rental di Tol Tangerang Merak bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas terjadi di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Peristiwa pengeroyokan ini menewaskan 3 orang. Kejadian pengeroyokan bos rental bermula saat bos rental mobil dan 3 rekannya mencoba menarik mobil rental yang dibawa oleh salah satu warga Sukolilo. Alih-alih mendapatkan mobilnya kembali, 4 orang tersebut malah diteriaki sebagai maling dan dikeroyok massa. Kejadian pengeroyokan terekam video dan tersebar di media sosial. Warga Sukolilo menganiaya ketiga korban dengan anarkis. Menyusul kejadian ini, Polresta Pati, Jawa Tengah segera menetapkan tersangka, salah satunya merupakan pembawa mobil rental milik korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga milik pelaku. Berikut detik-detik penembakan bos rental mobil dari rekaman CCTV yang kami peroleh secara eksklusif. Peristiwa ini bermula dari keributan antara beberapa orang yang turun 2 mobil minibus dengan pengemudi mobil sedan. Setelah terdengar letusan kedua dari senjata api yang diduga milik pelaku, seorang pengemudi keluar dari mobil dan mendatangi kerumunan. Tidak lama kemudian terekam korban Ilyas tertembak dan masuk ke minimarket. Korban duduk di lantai minimarket. Tidak lama kemudian korban tertidur.
Setelah peristiwa tersebut, terduga pelaku bersama temannya meninggalkan TKP. Dari GPS yang tersimpan di mobil dan CCTV merekam mobil sedan yang dibawa pelaku ditinggalkan di Jalan Tol Merak, Jakarta, kilometer 34.500. Pelaku pun diduga berpindah ke mobil minibus yang dibawa oleh rekannya dan terekam melintasi gerbang tol Cikupa. Anak korban Rizky Agam mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. 2-3 km dari mobil Brio itu, akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4-5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Polisi menangkap pria bernama Ajat Supriyatna yang merupakan penyewa mobil milik bos rental di Pandeglang. Tersangka ditangkap setelah diduga sebagai orang pertama yang menyewa mobil milik bos rental yang tewas tertembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasus ini bermula saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban malah menggelapkannya dengan bantuan sindikatnya berinisial IH. Sebelumnya, IH telah menyiapkan KTP dan KK palsu untuk melancarkan aksi Ajat Supriyatna. Setelah membawa pergi mobil tersebut, IH lantas menyerahkan dan menjualnya kepada RH seharga 23 juta rupiah. Kemudian RH menyerahkan dan menjual kepada AA, oknum anggota TNI Angkatan Laut, dengan harga 40 juta rupiah. Kasus penembakan pos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak juga memasuki babak baru. 3 oknum TNI AL telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan oknum TNI AL masing-masing berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA sebagai tersangka. Peristiwa berawal saat pelaku terkejut karena dikeroyok orang tak dikenal yang belakangan diketahui sebagai keluarga korban yang tengah mengejar mobil rental miliknya. Salah satu pelaku akhirnya meletuskan tembakan yang kemudian mengenai korban dan tewas. Insiden sendiri murni dipicu oleh pembelian mobil, di mana pelaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang tanpa mengetahui bahwa mobil tersebut hasil penggelapan. Mobil dibeli secara online dan masih dalam tahap uang muka karena penjual tidak bisa menunjukkan STNK. Jual beli pun sudah akan dibatalkan. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata yang melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu, ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api. Ya. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Kejadian bermula saat Ilyas dan 2 anaknya tengah mencari keberadaan mobil rental miliknya yang disewakan. Hal ini dilakukan karena 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil telah mati. Korban pun mendeteksi mobil tersebut ada di jalan tol Tangerang Merak. Saat melakukan pengejaran terhadap mobil rentalnya, korban pun tertembak hingga akhirnya tewas. Kasus penggelapan mobil berujung maut tak hanya terjadi di tol Tangerang. Kasus serupa pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Juni 2024. Bedanya bos rental mobil asal Jakarta tewas dikeroyok para pelaku di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. BH, seorang pemilik rental mobil asal Jakarta, tewas dikeroyok warga setelah dikira mau mencuri mobil. Padahal mobil yang mau dibawa BH adalah kendaraan rental miliknya. Awalnya BH mengajak 3 temannya mengambil mobil rental miliknya di Desa Sumbersuko. Sampai di lokasi, BH membuka mobil dengan kunci cadangan.
Namun naas warga yang melihat BH dan ketiga kawannya itu seketika berteriak maling karena mengira berniat mencuri. Saat keluar dari mobil, para korban langsung dikeroyok warga setempat. Warga yang tersulut emosi karena terprovokasi juga ikut membakar mobil korban. Keempat korban kemudian dibawa ke RSUD Kayen Pati, namun nyawa BH tidak tertolong. Anak korban emosional lihat rekonstruksi penembakan ayahnya. Sesaat lagi tetaplah di Inside Story.